Oke, halo guys. Hari ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai pemrograman dasar atau fundamental dasar tentang bahasa pemrograman C++. Dan kali ini kita akan membahasnya dalam 4 poin. Yang pertama adalah struktur C++, yang kedua ada variabel dan juga tipe data, yang ketiga ada input dan output, dan juga yang keempat ada percabangan if else. Oke, kita mulai yang pertama dalam struktur bahasa C++. Jadi struktur ini ada 3. Yang pertama include, yang kedua ada using namespace, yang ketiga ada in main. Yang pertama dalam include ini, dia itu sebagai ibarat menggunakan perpustakaan ataupun library. Jadi ini suatu perpus. Biasanya orang ini menggunakan include-nya itu sebagai iostream. Tapi ada beberapa orang juga menggunakannya bit/std/c++h. Terus yang kedua ada std, using namespace std, ibarat menggunakan buku dalam perpustakaan tersebut. Jadi kita sudah menggunakan perpus, kita pinjam buku yang ada di dalam perpus tersebut. Terus yang ketiga ada in main, ini rangka awal untuk memulai kode dalam C++. Oke, jadi yang kedua ini kita akan membahas input output dalam C++. Jadi di dalam input di C++ itu kita menggunakan kode sin, CIN. Dan kalau output itu count. Kita mulai dari output dulu, ataupun kalau dalam bahasa pemrograman itu print. Count high. Ini dia sintaksnya. Jadi count, terus dilanjuti dengan 2 tanda lebih kecil. 2 tanda lebih kecil. Habis itu kita ingin mengoutput apa? Misal string. Hi. String. Kalau ketik 1 itu dia itu adalah karakter. Jadi cuma 1 huruf aja semuanya. Dan setiap kita menulis kode di C++ harus diakhiri dengan titik koma. Jadi kita coba run. Dan ke output high. Nah, bagaimana cara kita membuat baris baru agar tidak berdempet nanti? Seperti ini berdempetnya. Dia berdempet. Jadi kita tinggal menambahkan yang atas ini, menambahkan dia dengan 2 tanda lebih kecil lagi, end line. Jadi end line itu dia membuat baris baru lagi. Kita lihat. Nah, baru dia terpisah dan tidak berdempet lagi. Selanjutnya mungkin kita untuk mengoutput sebuah angka, ya tinggal langsung tulis aja angkanya berapa. Ya kayak gitu. Tapi ini sifatnya integer bukan string. Kalau dia dikasih petik ini, emang ke outputnya memang angka, cuman dia sifatnya bersifat string, kalimat itu. Terus yang kedua ada input ya. Dalam input ini mungkin kita akan bikin input nama. Jadi kita memerlukan sebuah variabel string nama, misal titik koma. Setelah itu kita bikin input nama Anda, misal terus sin. Oke, otomatis sin ini dia menggunakan 2 tanda lebih besar, jadi kebalikan dari count. Sin dan count. Jadi sin kita ingin memasukkan nama, baru habis itu kita cetak lagi. Nama Anda adalah nama ini. Coba tes, misal Nelson.
kan, Nelson. Nama Anda adalah Nelson. Itu dia input dan output dalam C++. Oke, yang ketiga kita akan membahas tipe data dan juga variabel. Jadi apa itu variabel? Variabel itu adalah tempat penyimpanan kita untuk menyimpan tipe data. Anggap aja kalian mempunyai sebuah bakul, habis itu diisi dengan apel. Jadi bakul tersebut adalah variabel kalian dan tipe data itu adalah apel kalian. Nah, dalam C++ itu terdapat banyak sekali tipe data yang ada. Tapi kita akan hanya bahas 5 tipe data yang umum dan juga sering digunakan dalam C++. Yang pertama ada int. Untuk penulisan nama variabel kita harus mulai dari tipe data apa yang ingin variabel kita tulis, terus namanya apa. Misal int apple sama dengan. Nah, sama dengan ini menunjukkan bahwa kita mempunyai sebuah nilai di dalam variabel tersebut, misal 3. Coba kita input ya. Dan hasilnya 3. Untuk ini dia khusus untuk bilangan bulat saja. Jadi dia tidak ada koma-koma. Kalaupun ada koma, kalian masukin, dia akan tetap membulatkannya ke bawah. Jadinya tetap bilangan bulat yang dihasilkan. Yang kedua ada string. String ini dia berfungsi untuk kalimat yang panjang. Jadi kita harus memetik 2. Itu artinya dia menandakan bahwa isi variabel nama itu adalah string. Kalau dia petik 1, hanya dia itu untuk khusus karakter yang tulisannya cuma 1 huruf aja, misal A doang gitu. Tapi dalam sini kita harus menulisnya sebagai kalimat, contohnya nama saya sendiri, baru kita menguploadkannya. Dan output Nelson Octavian. Terus yang ketiga ada float dan juga double. Float dan double ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyimpan nilai desimal, bukan bilangan bulat, nilai yang desimal. Tetapi mereka memiliki perbedaan, yaitu memori mereka berbeda. Anggap aja ada satu bakul yang kecil yang hanya bisa menampung beberapa apel, sedangkan ada bakul yang besar bisa menampung semua apel yang ada. Begitu juga dengan float dan double. Float dia memiliki memori yang kecil, hanya 4 byte, dan dia hanya bisa menyimpan secara akurat itu ada 7 angka di belakang koma. Sedangkan kalau double itu dia dapat menyimpan dengan akurat 15 angka di belakang koma. Dan terakhir kita ada boolean. Boolean ini dia hanya 2 yang bisa diisi. Dia gak boleh angka, bisa sih angka, tapi hanya 2 doang. Dan juga hanya true dan false. Misal boolean lampu, true. Jadi boolean lampu true, berarti artinya apa? Lampu itu iya, nyala berarti. Coba kita count lampu. Oh ya, boolean. Dia hanya bool. Dan ya, dia akan memprint 1. Jadi di dalam booleannya itu hanya bisa diisi true ataupun false.
false dia akan outputnya itu 0, misal 1. 1 artinya true, 0 itu artinya false. Dan begitulah tipe data dan juga variabel dalam C++. Oke, jadi yang paling terakhir kita akan membahas percabangan if-else di dalam bahasa pemrograman C++. Jadi apa itu percabangan? Percabangan itu menggunakan if, dan jika analogi manusia itu jika. If itu kan artinya jika. Jika saya berumur 21 tahun, misalnya saya adalah dewasa, itu dia. So kita akan bikin ke dalam kode. Tapi sebelum itu percabangan itu mempunyai 3 form, 3 bentuk. Pertama ada if, kedua ada if else, dan ketiga if, else if, dan juga else. Coba kita akan membuat misal satu variabel umur menggunakan int itu 21 tahun gitu. Lalu habis itu if buka kurung umur sama dengan, jadi sama dengan ini dia harus ada 2. Kalau satu itu untuk mendeklarasikan memasukkan nilai ke dalam variabel, sedangkan jika sama dengannya 2 itu menandakan artinya sama dengan, apakah sama gitu. Jika umur saya 21 tahun pas sama gitu kan, maka akan print saya dewasa. Nah, saya dewasa. Anggap umurnya itu enggak 20. Apa yang akan terjadi? Dan tidak ada, karena kita tidak mengekspresikannya di dalam tanda kurung ini. Jadi kita hanya memerintahkan cari jika umurnya 21 harus pas 21 begitu. Cuma misal kita akan membuatnya ke bawah gitu kan, mengubah ekspresinya. Jadi di bawah 21 tahun remaja gitu. Saya remaja. Nah, if ini harus diubah, ekspresinya agak berubah. Terus kita lanjut ke dalam if else. Nah, else ini kita artinya itu jika tidak. Jika misal dia umurnya 21 ke atas gitu ya, berarti ada ini saya dewasa. Jika tidak 21 tahun ke atas, maka saya remaja, berarti di bawah 21 tahun. Oke, kita lihat ya, umur 20 berarti saya remaja. Jika dia 23, saya dewasa. Itu dia else. Terus ada is, else is, dan juga else. Nah, saya akan analoginya seperti ini. Kita akan membuat kode berdasarkan percabangan. Jika umurnya 1-5 tahun dia balita. Jika 6-12 anak-anak, dan seterusnya sampai jika dia di atas 61 lansia. Nah, analoginya seperti ini. If, jika. Ya, kita harus bikin umurnya. Terus kita harus mengambil input umurnya berapa. Baru if. Umur 1-5. Berarti jika umurnya kurang sama dengan dari 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5, maka count balita. Else if. Nah, perbedaan else if dan juga else itu, else if kita bisa menambahkan ekspresi persyaratan yang bisa kita tambahkan lagi. If jika umur di bawah 5 tahun,
maka dia akan count balita. Jika dia umur, if else. Jika tidak, umur di bawah 12 tahun misal kayak gini, maka dia akan count anak-anak, dan begitu seterusnya. Tahun count remaja. Umur bawah 60 tahun count dewasa. Dan paling terakhir, jika umurnya 61 ke atas. Berarti selain persyaratan ini di bawah 12, 18, dan 60, berarti else, terakhir, paling terakhir. Jika tidak ada yang memenuhi persyaratan ini, berarti dia otomatis 61 ke atas. Maka dia adalah lansia. Kita coba run. Misal kita di balita, 3 tahun. Dia balita, oke. Jika dia anak-anak, mungkin kita kasih dia 10 tahun. Anak-anak. Jika dia umur 13, maka dia adalah remaja. Jika dia umurnya 54 tahun, maka dia dewasa. Dan jika dia umur 61 tahun, maka dia ada lansia. Jadi begitulah video edukasi untuk pemrograman dasar mengenai C++. Terima kasih.